Assalamualaikum soleh-solehah. Jumpa lagi bersama Usnika. Hari ini kita akan belajar life skills yang ada 3. Baiklah, kita mulai materi hari ini dengan membaca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Life skills yang kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, mengenal jual beli. Yang kedua, sikap tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah sikap tawadu. Tahukah kamu apakah jual beli itu? Misalnya saat kita lapar, kita pengen makan. Saat kita haus, pengen minum. Atau saat kita ingin memakai pakaian, kita harus membeli. Nah, di situ ada proses jual beli karena makanan yang kita dapatkan, minuman dan pakaian itu harus kita beli ya. Kita bisa membuatnya sendiri, tetapi bahan-bahannya harus dibeli, ya kan? Proses kita mendapatkan barang tersebut terjadi dalam jual beli. Dan dalam jual beli kita membutuhkan alat tukar yang disebut uang. Coba perhatikan yang sedang bertransaksi itu, ada ibu-ibu yang membeli sayur dan yang di bawah ada orang yang membeli rumah ya. Kuncinya diberikan, kemudian uangnya juga diberikan. Ada jual dan ada yang membeli. Soleh-solehah, setiap negara memiliki mata uang yang berbeda. Misalnya, mata uang Amerika adalah dolar, mata uang Arab Saudi adalah riel, mata uang real ya, mata uang Malaysia adalah ringgit, dan mata uang Indonesia adalah rupiah. Uang yang kita gunakan sehari-hari ini disebut uang kartal. Dan uang yang beredar di masyarakat Indonesia paling kecil itu 200 rupiah ya, yang berbentuk koin itu, dan yang paling besar nominalnya adalah 100.000 rupiah yang berupa lembaran berwarna merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, termasuk dalam hal jual beli, dan ada yang harus kita perhatikan ya. Hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan uang, yang pertama, harus memakai uang yang halal, bukan hasil mencuri atau memaksa orang lain gitu. Yang kedua, tidak boleh berlebihan, harus hemat dan tidak boros. Yang ketiga, digunakan untuk hal yang bermanfaat, misalnya mencukupi kebutuhan hidup, infak, dan sedekah. Tidak boleh untuk membeli barang-barang yang haram, seperti miras, narkoba, itu tidak boleh ya. Saat kita jual beli, kita harus berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar itu artinya kita berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan ya. Jadi tujuannya kalau berjualan ya laris, laku gitu ya. Beribadah pada Allah. Yang kedua, tawakal. Tawakal artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tetapi setelah berusaha. Jangan berserah diri dulu sebelum berusaha, harus berusaha dulu. Dalam jual beli, kadang kita untung, kadang kita rugi. Nah, saat kita sedang untung, itu kita tidak boleh sombong, harus bersyukur, dan kita tidak boleh menggunakan uang untuk berfoya-foya. Jangan lupa kita harus mengeluarkan sebagian rezeki untuk diinfakkan. Karena di dalam harta kita itu ada titipan Allah untuk harta orang miskin ya. Jadi harus berbagi. Uang itu bukan milik kita. Nah, kalau kita mempunyai uang, itu kita harus mengeluarkan zakat, karena zakat itu akan membersihkan harta kita dari hal-hal yang haram, sehingga rezeki kita menjadi barokah. Makin banyak kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, maka semakin banyak rezeki kita akan ditambah oleh Allah, insya Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur
pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur, pasti nikmatnya ditambah. Kalau kita tidak bersyukur, akan dapat azab yang pedih. Nah, sekarang kalau rugi. Nah, di saat rugi atau hasil kita tidak sesuai harapan, hasil dagangannya tidak terlalu laku, kita tidak boleh marah sama Allah. Kita harus berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah dan harus terus berusaha memperbaiki usaha kita dalam berjualan ya. Misalnya pakai promosi-promosi gitu. Yang kedua adalah sikap tanggung jawab. Nah, sudah sering dengar kan ya? Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya. Nah, kita tuh punya sesuatu yang harus kita tanggung ya. Setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakan. Nanti di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban. Semua yang kita kerjakan baik kecil atau besar itu akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya oleh Allah. Ya. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan sesuatu. Tanggung jawab itu ada 5 macam. Apa aja ya 5 macam itu? Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja. Contohnya, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh, beramal sholih, berbuat baik kepada sesama, selalu bersyukur. Nah, semua itu diniatkan bahwa kita berbuat hanya untuk Allah, ya. Tidak boleh berniat untuk pamer atau untuk orang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Kita punya loh tanggung jawab pada diri sendiri. Contohnya menjaga kesehatan dengan makan bergizi, olahraga dan istirahat yang cukup. Terus kita juga belajar supaya kita menjadi lebih baik, lebih pintar, lebih tahu daripada sebelum-sebelumnya. Begitu kan? Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada keluarga. Contohnya, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua. Tidak boleh membantah loh ya. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Jangan sampai meninggikan suara. Suara kita harus tidak boleh lebih tinggi dari orang tua. Kemudian yang keempat, menyayangi saudara. Tanggung jawab yang keempat yaitu tanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya saling membantu, saling menghormati, terus ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Misalnya pas gotong royong atau kita pasang bendera untuk 17-an atau mau ada acara pengajian, kita kalau bisa membantu ya. Jangan hanya diam di rumah. Selanjutnya, yang kelima adalah tanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Contohnya menjaga kebersihan, tidak merusak alam. Nah, kalau sekarang dengan menjaga lingkungan sekitar itu dengan cara memakai masker ya saat pandemi. Seperti sekarang ini, karena di lingkungan itu kan ada orang lain ya. Jadi harus dijaga. Yang terakhir adalah tawadu, yaitu sikap rendah hati. Rendah hati ya. Tawadu artinya bersikap lemah lembut dan ramah. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersikap tawadu. Contoh perbuatan tawadu atau rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lapang dada menerima pendapat orang lain. Jadi nggak boleh jengkel ya kalau orang lain itu berpendapat dan pendapatnya diterima oleh orang lain lagi, ya kita tidak boleh jengkel. Beribadah karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang. Tidak menganggap dirinya paling pandai, ya harus menganggap diri kita itu belum pandai supaya kita selalu belajar. Terus tidak boleh sombong atas rezeki yang dimiliki, sederhana dan tidak berlebihan, mengucapkan salam bila bertemu sesama muslim, kemudian berbicara dengan wajah ceria dan sopan.
Baiklah, sudah selesai salih-salihah. Sekarang kerjakan pertanyaan berikut ini ya. Kalian baca soalnya hanya ada 3. 1, 2, 3. Dikerjakan, dikirim di Google Classroom ya. Demikian salih-salihah pembelajaran PAI hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.